Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serli Serlina dengan NIM C1C021209. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu tujuan kerangka dasar. Adapun tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi yang pertama penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya, yang kedua penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah, yang ketiga auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, yang keempat para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Selanjutnya, asas transaksi syariah. Transaksi syariah berasaskan pada prinsip yang pertama persaudaraan atau ukhuwah, yang kedua keadilan atau adalah, yang ketiga kemaslahatan atau maslahah, yang keempat keseimbangan atau tawazun, yang kelima universalisme atau syumuliyah. Karakteristik syariah. Ada beberapa karakteristik syariah, yaitu yang pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik atau thayyiban. Tiga, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Yang keempat, tidak mengandung unsur riba. Yang kelima, tidak mengandung unsur kezaliman. Yang keenam, tidak mengandung unsur masyir. Yang ketujuh, tidak unsur gohar, dan yang kedelapan, tidak mengandung unsur haram. Yang kesembilan, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang. Yang kesepuluh, transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas. Yang ke-11, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan. Dan yang ke-12, tidak mengandung unsur kolusi, suap menyuap, atau risyawah. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah menurut PSAK. Yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Dan keempat, amanah dalam mengamankan dana. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer. Tujuan laporan keuangan, konsep dasar akuntansi menurut AAOIV dan pemikiran Islam. Yang pertama, dapat digunakan sebagai panduan bagi Dewan Standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Yang kedua, tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur. Yang ketiga, tujuan akan membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan atau judgement pada saat akan menyusun laporan keuangan. Yang keempat, tujuan jika diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi. Yang kelima, penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Selanjutnya, pemakai laporan keuangan. Pemakai laporan keuangan menurut PSAK, yang pertama, investor sekarang dan investor potensial. Yang kedua, pemilik dana card. Yang ketiga, pemilik dana syirkah temporer. Yang keempat, pemilik dana titipan. Yang kelima, pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang keenam, pengawas syariah. Yang ketujuh, karyawan. Yang kedelapan, pemasok dan mitra usaha lainnya. Yang kesembilan, pelanggan. Yang kesepuluh, pemerintah serta lembaga-lembaganya. Yang kesebelas, masyarakat. Pemakai laporan keuangan. Pemakai laporan menurut AAOIV. Yang pertama, pemegang saham. Yang kedua, pemegang investasi. Yang ketiga, pemilik dana bagi deposan bank. Yang keempat, pemilik dana tabungan. Yang kelima, pihak yang melakukan transaksi bisnis. Yang keenam, pengelolaan zakat. Yang ketujuh, pihak yang mengatur. Selanjutnya, bentuk laporan keuangan menurut PSAK revisi 2014. Yang pertama, neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan arus kas. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Yang kelima, laporan perubahan dana investasi terikat.
Yang ke-6 laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Yang ke-7 laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Yang ke-8 laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dan yang ke-9 catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya bentuk laporan keuangan. Laporan keuangannya diminta oleh AOIFI. Yang pertama laporan perubahan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo laba, yang keempat laporan arus kas, yang kelima laporan perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalennya, yang keenam laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan, yang ketujuh laporan sumber dan penggunaan dana kard dan hasan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.